Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Selesai. Seperti biasa, siapkan alat tulis beserta buku catatan sehingga kamu bisa menuliskan resume atau hal-hal yang dianggap penting pada pokok bahasan hari ini. Kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang terdahulu. Sebelumnya silakan kalian amati peristiwa pemuaian. Di sini ada dua gambar. Yang pertama, gambar pemasangan kabel listrik. Coba deh perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Kabel listriknya dibuat kendur. Kenapa kira-kira? Kemudian terlihat yang gambar kedua ini ada rel kereta api yang bengkok. Nah, ini sebelum kita masuk ke pemuaian, ini sebelumnya kamu sudah mengenal tentang jenis-jenis termometer. Sistem kerja termometer tak terlepas dari kondisi benda ketika diberi suhu oleh lingkungannya. Sebelum kamu mempelajari pengaruh suhu terhadap benda, lihat dulu gambar. Amati gambar. Dua gambar ini merupakan fenomena pemuaian yang ada di sekitar kita. Kabel dipasang kendur pada siang hari. Apa tujuannya? Mengapa rel kereta api dapat bengkok? Nah, jawab pertanyaan tersebut dalam buku catatan kamu. Pemuaian dapat terjadi pada setiap fase benda, baik padat, cair, maupun gas. Umumnya, benda atau zat padat memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan terjadi pada semua bagian benda, panjang, lebar, tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Nah, ini tadi gambar rel kereta api dibuat bercelah. Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan besi baja tidak boleh dipasang rapat satu dengan yang lainnya. Harus ada rongga. Seperti ini ya, ada rongga. Tidak bisa langsung pas, jadi harus ada rongga. Nah, bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat bisa dikondisikan menjadi muai panjang, muai luas, dan muai volum. Nah, untuk pokok bahasan ini kita lebih intens ke muai panjang. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit diamati secara langsung, tapi seringkali dapat melihat pengaruhnya. Misalkan kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retak gelas terjadi karena pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Akan dipelajari lebih dalam tentang pemuaian zat padat. Nah, untuk mengetahui pemuaian zat padat, biasanya kita menggunakan alat namanya Munzenbroek. Seperti pada gambar ini alat Munzenbroek. Ada 3 buah logam, kemudian di sini ada pembakar spiritus. Nah, di sini ada jarum penunjuk skala. Ketika pembakar spiritus dinyalakan, maka ada panas yang dialirkan sehingga logam ini akan memuai. Memuai artinya akan ada penambahan panjang. Bisa dilihat dari jarum. Jarum akan bergerak. 3 batang logam yang berjenis berbeda-beda. Nanti akan diketahui mana yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar, otomatis akan menunjukkan panjangnya juga yang lebih besar, lebih panjang. Nah, muai panjang. Benda logam yang panjang awalnya L0 kemudian dipanaskan, dia akan memuai sepanjang LT. Maka ada perubahan panjang atau delta L. Pertambahan panjang bergantung pada panjang awal, koefisien muai, dan perubahan suhu. Jadi, panjang akhir merupakan panjang awal ditambah dengan perubahan panjang. Sehingga panjang akhir bisa kita tuliskan
Masukkan persamaan awal yang delta L sama dengan L0 kali L alfa kali delta T ke persamaan yang di bawah ini. Maka buka kurung L0 tambah L0 kali alfa kali delta T, sehingga disederhanakan karena di sini ada L0, di sini juga ada L0, kita keluarkan L0-nya. Maka persamaannya menjadi L0 kali 1, jadi L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Jadi, pertambahan panjang zat padat atau delta L akibat pemuaian bergantung pada 3 besaran, yaitu panjang awal, kenaikan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal, atau suhu setelah dipanaskan dikurangi suhu awal, dan jenis bahan atau koefisien muai panjang yang disimbolkan dengan alfa, merupakan ukuran kemudahan memuai atau semudah apa dia memuai. Nah, koefisien muai panjang pada tabel di buku paket pun sudah ada, jadi ini tidak usah dihafalkan karena sudah disediakan oleh soal. Aluminium memiliki koefisien muai panjang 0,00024 dari ke 7 zat. Kira-kira mana yang memiliki koefisien muai panjang paling besar? Ayo, siapa yang bisa? Lihat ya, angka paling besar ada di aluminium. Maka aluminium ini lebih cepat memuai dibandingkan yang lainnya. Contoh soal, aluminium pada suhu 30 derajat Celcius, panjang awalnya 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius. Oh iya, koefisien muai panjang itu artinya adalah seberapa panjang dia. Ya, besar muai panjang suatu zat padat bergantung pada panjang zat awalnya, kenaikan suhu, dan jenis zat diwakilkan dengan nilai koefisien muai panjang atau alfa. Koefisien muai panjang adalah nilai perbandingan pertambahan panjang dengan panjang semula yang suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Koefisien muai panjang atau alfa adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Besar nilai koefisien muai panjang bergantung dari jenis bahannya. Nah, di soal diketahui panjang awalnya 100, alfanya koefisien muai panjangnya 0,00025 per derajat Celcius. Delta T 50. Dari mana delta T? Perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi suhu awal. 80 dikurangi 30. Jadi 50 derajat Celcius. Masalahnya yang ditanyakan tentukan panjang akhir, bukan perubahan panjang ya, panjang akhir. Maka tadi panjang akhir adalah panjang awal ditambah perubahan panjang ya. Jadi panjang awal ditambah panjang awal dikali alfa kali delta T. Maka 100 tambah 100 dikali alfanya 0,00025 kali 50. Jadi 100 ditambah 0,125. 100 dikali 25 kali 50. Jadi jawabannya 100,125 cm. Jadi panjang akhir aluminium adalah 100,125 cm. Kalau ditanya perubahan panjangnya, berarti panjang akhir dikurangi panjang awal. 100,125 dikurangi 100, jawabannya 0,125. Alfa adalah perbandingan antara penambahan panjang dengan panjang awal ketika suhunya dinaikkan per derajat Celcius, atau dinyatakan secara matematika koefisien muai panjang adalah delta L per L0 kali delta T. Ya, di mana delta L adalah penambahan panjang, L0 adalah panjang awal, dan delta T adalah perubahan suhu. Ya. Nah,
Kalau yang ditanyakan panjang akhir, berarti panjang awal ditambah dengan perubahan panjang. Oke anak-anak. Nah, sekarang ada contoh soal. Pada suhu 0 derajat Celcius, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan 100 derajat Celcius, ternyata panjang besi (224 cm). Nah, pertanyaannya, tentukan koefisien muai panjang besi. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka seperti biasa tuliskan diketahui ya. Pada suhu 0 derajat Celcius, berarti suhu awalnya adalah 0 derajat Celcius. Suhu awal. Kemudian panjang awal, L0-nya adalah 200 cm. Jika suhu dinaikkan, maka ini suhu akhir adalah 100 derajat Celcius. Panjang besi, berarti ini panjang akhir adalah 200,24 cm. Yang ditanyakan berapa koefisien atau alfa. Jadi alfa tadi adalah perbandingan antara panjang dengan panjang awal setiap dinaikkan suhunya per derajat Celcius. Ya, nah sekarang kita cari dulu penambahan panjang, yaitu panjang akhir kurangi panjang awal, yaitu 200,24 dikurangi dengan 200. Jadi ini jawabannya 0,24 cm. Sudah diperoleh ya. Nah, kemudian dari soal, ini ada suhu awal dan ada suhu akhir, maka akan ada perubahan suhu. Berapa perubahan suhunya? Delta T-nya yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu awal, yaitu 100 derajat Celcius dikurangi 0. Jadi 100 derajat Celcius. Sehingga alfanya bisa kita cari, yaitu perubahan panjang 0,24 cm dibagi dengan L0-nya adalah 200 dikali dengan 100, atau 0,24 dibagi dengan 20.000. Jadi jawabannya adalah 0,24 dibagi 20, berarti ini 0,24 kita bagi 2 saja, berarti 0,12 per 10.000. Atau kita ubah bentuknya ke bilangan pangkat ya. Ini 0,12. Nah, ingat lagi bilangan pangkat. 0,12 itu artinya adalah kita tuliskan dalam bilangan pangkat 10 pangkat. Berarti ini 12 dikali 10 pangkat. Ingat lagi di pelajaran awal. Koma, ini artinya pangkatnya negatif. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti negatif 2. Ya. Kemudian bentuk 10.000 kita ubah. 10.000 ke bilangan 10 pangkat. Jadi 1 dikali 10 pangkat 4. Ya. Berarti ini bisa kita tuliskan 12 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat 4. Atau bisa kita tuliskan, karena ini bagi, berarti
dikurangi 12 kali 10 pangkat. Karena ini sama-sama bilangan 10 pangkat, maka pangkatnya saja kita jumlahkan. 10 pangkat min 2 dikurangi 4, atau nilainya 12 kali 10 pangkat min 6, atau bentuk desimalnya 0,000012. Itu apa? Sama dengan panjang, luas juga akan mengalami penambahan. Tapi di sini simbolnya berubah. Delta A sama dengan A0 kali beta, ini koefisien muai luas, kali delta T. Sehingga luas akhir, luas awal ditambah perubahan luas, di mana beta nilainya 2 kali alfa. Begitupun untuk volume delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Sehingga VT adalah V0 ditambah delta V, di mana gamma adalah 3 kali alfa, karena kalau volume itu ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, pemanfaatan masalah pemuaian zat ada di bimetal. Apa itu bimetal? Bimetal adalah dua plat logam yang berbeda koefisien muai panjangnya yang disatukan atau dikeling istilahnya. Jadi dua buah logam yang koefisiennya berbeda disatukan. Nah, dalam sehari-hari dimanfaatkan. Tadi ya, bimetal dipanaskan. Bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Seperti gambar yang A. Dia akan baja dengan kuningan. Baja lebih kecil koefisiennya dibanding kuningan, maka dia akan melengkung ke arah baja. Begitupun sebaliknya, ketika didinginkan, bimetal melengkung ke arah logam yang muai panjang lebih besar, maka dia akan melengkung ke arah kuningan. Kemudian selain bimetal, ada pemasangan roda besi pada roda pedati pada kuda, pemasangan kaca pada bingkai. Ya, kenapa pada kaca itu tidak dibuat mepet, pasti ada ruang antara kaca dengan bingkainya? Karena tadi ketika memuai kacanya itu, kalau dia memuai, kalau dipasang tidak berongga, maka akan mengalami pecah. Ya. Kemudian berikutnya rel kereta api yang dibuat celah atau rongga agar ketika dia memuai tidak bengkok besinya. Nah, ini ketika dipanaskan dia akan membengkok ke arah koefisien muainya lebih kecil. Pemanfaatan pemuaian ada di setrika contohnya. Di sini ada keping bimetal. Ya, ada besi, ada kuningan. Ketika dia sudah panas, maka dia membengkok ke arah koefisien yang lebih kecil. Dimanfaatkan juga pada termostat. Prinsip kerja termostat, jika udara di ruangan dingin, keping bimetal menyusut, membengkok ke kiri dan menyentuh logam biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Nah, untuk mengontrol ruangan pendingin, cara kerjanya juga sama. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai bila dipanaskan. Bahkan pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat diamati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari terlihat ketika panci yang berisi penuh air akan tumpah ketika air mendidih. Gas juga muai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras, seharusnya sesuai ukuran. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan kita didiskusikan. Kemudian lakukanlah pengerjaan soal latihan dengan sungguh-sungguh, karena soal ini yang diinginkan kalian paham, bukan terburu-buru dalam menjawab soal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah atau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.